Isilah hidup kita dengan perkataan-perkataan Tuhan. Dan hidup dalam kelimpahan, jangan perkataan-perkataan negatif. Jadi kita harus menang, mengalahkan rasa takut kita. Rasa takut itu dari mana, saudara? Dari diri kita sendiri. Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan, tapi Tuhan memberikan roh kasih. Roh ketakutan tidak berasal dari Tuhan. Jangan minder. Percayalah, jika Tuhan memilih mengutus kita, maka Tuhan juga akan menyertai kita. Kunci untuk berhasil adalah posisikan diri kita untuk mengalahkan terus semua raksasa-raksasa dalam kehidupan kita. Banyak yang berkeluh kesah, aduh, dagangan saya sepi, kerjaan saya macet dan lain sebagainya. Ingat, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan tepat pada waktu. Jangan mereka-reka yang jahat-jahat, saudara. Apapun hal yang tidak baik, Tuhan sanggup mengubah yang tidak baik menjadi baik. Tuhan sanggup. Jangan khawatir akan hari esok, jangan khawatir akan masa depan. Jangan khawatir akan pekerjaan kita, keluarga kita, kesehatan kita, semua ada di dalam tangan Tuhan. Dia berdaulat penuh atas hidup kita. Jangan lewatkan seri khotbah Pendeta Yehezkiel Philip Tangkulung, tayang perdana setiap hari Minggu pukul 5 sore di channel YouTube GPDI Tasikmalaya. Kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan kepada kita kekuatan. Amin. Pada pagi hari ini kita masih berbicara tentang penyembahan. Pujian, penyembahan adalah hal yang disukai oleh Tuhan. Kalau saudara melihat ada 2 kamera, ini untuk tayang hari Rabu, ya, untuk jemaat yang memang betul-betul tidak bisa datang. Bukan tidak mau datang, beda. Mau dengan bisa beda, ya. Jadi kita tidak bisa datang, ya, karena mungkin 80 tahun ke atas. Dan seperti yang saya bilang minggu lalu bahwa nggak ada lansia di GPDI Tasikmalaya. Semua yang berjiwa muda itu adalah anak-anak Tuhan dan mau menyembah dan memuji Tuhan. Saya akan membuka dengan beberapa kekuatan di dalam kita memuji, kita menyembah. Kita buka dalam Mazmur 22 ayatnya yang keempat. Mazmur 22 ayatnya yang keempat. Mazmur 22 ayat 4. Nah, kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Hal yang disukai oleh Allah, Tuhan, adalah ketika Tuhan begitu menikmati puji-pujian dan Tuhan bersemayam di atas puji-pujian. Dan ini yang menjadi alasan kita memuji Tuhan. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Dan beberapa kali bangsa Israel diluputkan oleh Tuhan karena mereka melakukan penyembahan. Penyembahan itu menjadi kesenangan daripada Tuhan. Dan ketika kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan Tuhan menyatakan kuasanya. Ada banyak
kesaksian-kesaksian ketika di dalam puji-pujian, di dalam menyembah Tuhan, di dalam menyembah dan memuji Tuhan, ketika puji-pujian berlangsung, yang dulunya datang dengan sakit penyakit, mereka merasakan kekuatan, merasakan mujizat. Ada kuasa Allah yang diciptakan, yang dicurahkan. Ada kekuatan di balik puji-pujian, menyembahan. Oleh karena itu waktu kita masih masih ibadah online, di minggu terakhir ibadah online, saya katakan kita ini ibadah, saudara. Bukan nonton YouTube. Mungkin saudara yang perhatikan, saudara perhatikan kata-kata saya, kalimat-kalimat saya begitu. Kita ini ibadah, kita ini membangun iman kita. Dan Paulus dan Silas, sama seperti Paulus dan Silas ketika mereka di penjara, mereka ada satu kekuatan di dalam penyembahan, memuji Tuhan. Kisah Rasul 16 ayat 25. Dan kita sama-sama lihat bahwa Paulus dan Silas memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara? Rantai-rantai putus. Dalam artian apa? Belenggu-belenggu dilepaskan. Belenggu sakit penyakit, belenggu dosa, belenggu apa yang menjadi seperti rantai mengikat. Pintu-pintu penjara terbuka. Ketika mereka memuji Tuhan. Dalam peristiwa Paulus dan Silas memuji Tuhan, membuat kekuatan Tuhan dinyatakan. Ketika kita menyembah Tuhan ada satu kekuatan. Makanya saya seringkali sedih atau seringkali saya melihat bahwa banyak orang-orang yang tidak mau memuji Tuhan. Atau nanti aja ini kan masih puji-pujian. Nanti kalau sudah khotbah, nah itu baru. Kalau sudah melihat sering nonton film di 21, dulu bioskop ya, gedung film. Ada ekstra. Ada iklan. Baru filmnya ada. Jadi ekstra iklan itu kira-kira makan waktu 10 sampai 15 menit. Dan akhirnya apa, saudara? Kita sama-sama lihat. Dibawa ke dalam kerohanian, ke gereja. Oh, kayak di gedung film, nonton dulu kan itu masih iklan, slide, masih film-film yang akan diputar nanti. Baru nanti kalau sudah main, ada biasanya dulu, zaman dulu ada tulisan main, terus lampunya nyala. Udah main, filmnya, ayo kita langsung. Sama ke gereja juga seringkali, tenang, masih 6:30. Masih lama dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita melihat ada satu kekuatan, contohnya di dalam Paulus dan Silas ketika mereka memuji Tuhan, kekuatan Tuhan dinyatakan dalam diri mereka. Perlu saudara ketahui bahwa Paulus dan Silas bukan melakukan kejahatan sehingga mereka ada di dalam penjara. Tetapi Paulus dan Silas dipenjara karena nama Tuhan. Karena nama Tuhan. Kita sama-sama lihat di dalam Filipi 4 ayat 6. Kita buka Filipi 4 ayat 6. Ada beberapa hal yang kita akan melihat. Filipi 4 ayat 6. Yang kita lihat bahwa ternyata Paulus beberapa hal tentang pujian penyembahan memiliki kekuatan. Di dalam Filipi 4 ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Memang saudara, kalau kita lagi pakai masker, saya berdoa kepada Tuhan supaya cepat-cepat nggak ada
yang pakai masker. Jadi saya tidak tahu apakah itu dia nyanyi apa enggak, senyum atau marah. Saya hanya bisa melihat mata. Kalau matanya rada tajam berarti dia lagi marah. Kalau matanya sayu berarti dia lagi mau tidur. Dan masker itu salah satu peredam yang terbaik. Saya kadang-kadang ngobrol sama istri saya ketika saya di motor atau kami berdua lagi jalan. Dia ngomong ngegerenyem. Saya bilang, hey, pakai masker itu sama juga pakai peredam. Ngomongnya harus keras, nggak kedengeran. Bukan suamimu budak, tapi ngomongnya harus keras. Dan pada pagi hari ini kita meskipun kita pakai masker, kita bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Kita bersuka cita dalam Tuhan. Saya perlu ingatkan kembali bahwa penularan virus dari mulut ke mulut. Jadi memang harus diwajibkan hendak pakai masker. Kita ulangi lagi. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam apa? Hello. Saudara pakai masker bukan berarti saudara diem. Dalam apa? Doa. Nah, saudara, saya lihat ada maskernya yang aneh-aneh, saudara ya. Yang ada renda, yang ada brokat, yang ada gambar Mickey Mouse, ada gambar senyum terus padahal lagi itu. Nanti minggu depan kalau Tuhan kehendaki saya pakai yang senyum gitu, yang kelihatan gigi semua ya. Jadi ketemu saudara di depan, padahal gitu kan. Jadi masker itu menipu, saudara. Dalam apa? Doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ketika pujian penyembahan itu dinaikkan, ada kuasa untuk membangun iman. Itu yang pertama. Ada kuasa untuk membangun iman. Ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, artinya kita menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Ini pelajaran dasar, tapi saya mau mengulas kembali agar saudara sekalian lebih lagi menyembah Tuhan. Minggu lalu kita berbicara kita sama-sama dengar tentang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dan pada pagi hari ini saya mau berbicara tentang bagaimana kekuatan di dalam kita menyembah. Membangun iman. Ketika melakukannya akan muncul iman. Iman adalah sesuatu yang kita belum lihat, tapi kita sudah percaya. Itu baru namanya iman. Makanya banyak orang yang dikasih nama iman. Tapi akhirnya gugur dalam iman. Ada saudara. Iman adalah sesuatu yang kita belum lihat, tetapi kita sudah percaya. Dan kita mampu mengalami mujizat kemenangan karena iman kita. Amin. Meskipun sekarang, waduh, minta ampun. Banyak orang menjerit, susah cari uang. Betul. Banyak orang yang terpapar. Terkena dampak, kalau terpapar kena penyakit. Terkena dampak dari wabah pandemi ini. Banyak yang kekurangan pisan, boro-boro mau mikirin ke gereja, mau mandi saja susah, beli sabun ini itu dan lain sebagainya. Menyembah. Filipi 4:6 dikatakan janganlah engkau khawatir tentang apapun juga. Saya asalnya mau suruh saudara senggol sebelah saudara, jangan khawatir, tapi sekarang lagi masa pandemi. Harus jaga jarak. Cuman katakan untuk diri kita sendiri. Jangan kamu khawatir. Bilang, katakan. Oke. Jadi kita belajar lagi ya kekristenannya. Udah lama di rumah gitu ya.
Biasanya kita online, ibadah online bari huai, pakai daster, pakai celana pendek, ada yang nonton online, ada yang mengikuti ibadah online hanya puji-pujiannya saja. Dia memuji suara-suara singers yang main musik, wah hebat begitu. Dia bilang begini pakai bahasa Sunda, mudah-mudahan saudara masih ngerti bahasa Sunda. Karena corona mengubah banyak. Jadi ada yang banyak lupa, ada yang banyak takut ke gereja dan lain sebagainya. Ada yang bilang gini, giliran maneh nu khotbah urang pareuman. Tapi puji-pujian, wah alus pisan. Giliran maneh nu khotbah pareuman, bosan. Ada yang kayak gitu, saudara. Dan orang Tasik. Dan luar biasa. Setiap kali ada ibadah online dia buka dulu yang GPDI Tasikmalaya, pengen lihat. Itu waktu hari Minggu tayang. Sekarang hari Rabu mungkin dia sudah tidak lagi. Dan saya harap dia sudah bertobat. Jangan kita khawatir. Amin. Jangan kita mengkhawatir tentang apapun juga Tuhan sudah sediakan. Amin. Nah, itulah iman. Ketika kita memuji Tuhan, itulah iman. Banyak orang memuji. Wah, sekarang jadi banyak karena keadaan begini yang mengharuskan kita tetap tinggal di rumah, jadi banyak orang-orang yang senang sama drakor, saudara. Lee Min Ho, siapa? Siapa saudara? Enggak, saudara, saya tidak akan mengatakan bahwa saudara pengguna, penggemar drama Korea. Wah, memang betul saudara, saya pernah menonton, hanya 5 menit, ada pas adegan-adegan yang mellow-nya, bisa bikin orang menetikkan air mata. Apalagi kalau ada yang istilahnya ditinggalkan sang kekasih pas hujan-hujan, wah udah lebih-lebih dari film India, saudara, drama Korea. Dan saya curiga banyak orang-orang Kristen sudah melupakan Tuhan dalam menyembah Tuhan, dalam memuji Tuhan. Saya takut sampai jangan-jangan orang-orang Kristen juga sudah memindahkan channelnya dari memuji Tuhan, waktu untuk menyembah Tuhan, lalu putar salah satu stasiun televisi dan nonton drama Korea. Ini juga menyembah Tuhan kok Pak Pendeta. Nih menitikan air mata. Coba disuruh berdoa. Aduh, susahnya luar biasa. Itu yang pertama ya. Puji-pujian menyembah, bangun, menaikkan iman, dan iman akan menghasilkan mujizat. Yang kedua, ayat 8, Filipi 4 ayat 8. Untuk membangun pikiran yang positif, ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar. Semua yang mulia. Semua yang adil. Semua yang suci. Semua yang manis. Semua yang sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Apa dikatakan di situ? Kita baca bersama-sama. Nah, yang saya dengar dari atas hanya suara Mimin dan suara Jati. Yang lain kemana? Masa saya harus begini lagi, saudara? Mana suaranya? Gitu kan? Nggak mungkin. Pikirkanlah semuanya itu. Yang kedua, pujian penyembahan untuk membangun pikiran yang positif. Nggak ada lagi pikiran-pikiran negatif. Sejak pemerintah atau seluruh dunia mewajibkan orang keluar rumah pakai masker,
Saya nggak tahu orang itu siapa. Apalagi kalau sudah pakai helm, kacamata hitam, klakson, naik motor. Tidit, tidit. Dia naik motor. Saya bingung. Saya lihat dulu bentuknya. Oh, mungkin si Atu. Oi. Karena semua pakai masker, saudara. Entah dia ngomong sama siapa, tapi saya berpikiran positif. Nah, yang harus difikirkan adalah ketika kita menyembah Tuhan, untuk memiliki pikiran yang positif, maka pikiran itu kita dikuasai oleh kuasa daripada Tuhan. Caranya bagaimana? Kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Semua akan berubah. Kalau saudara sebagai istri, saudara bingung, suami kok sekarang jadi corona teh jadi tambah sering keluar gitu alasannya. Ada kerjaan, ada meeting, tambah wangi, beli aja parfum dan lain sebagainya. Oh mungkin dia pengen terlihat bersih. Nggak usah pikiran negatif dulu. Oh jangan-jangan ada perselingkuhan. Capek saudara dengerin kayak gitu. Ketika kita memuji Tuhan, ada pemikiran-pemikiran yang positif. Amin. Pemikiran yang positif itu yang seperti ini. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Ini kan positif semua, betul? Ketika kita dituntut untuk menaikkan imun, salah satunya dari pikiran. Jangan sedikit-sedikit status. Hilang sepatu, hilang sendal. Lalu hilang motor, hilang helm. Mungkin dia yang ambil. Mungkin itu dan lain sebagainya. Firman Tuhan katakan, jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, bukan yang salah. Karena kita memuji, menyembah dalam roh dan, minggu lalu, dalam roh dan, nah, ada satu yang saya dengar, kebenaran, kayak yang udah kesel banget gitu ya ngomongnya. Kebenaran, kebenaran, dalam roh dan, nah sekarang udah gak ada lagi, kebenaran gitu ya. Kesannya gitu, cepet aja kenapa sih ngomong kebenaran aja. Pada pagi hari ini kita selalu lihat, membangun pikiran yang positif, banyak bernyanyi buat Tuhan. Banyak menyembah Tuhan. Semakin banyak kita mendengar pujian dan penyembahan kepada Tuhan, akan membuat pikiran kita positif. Saudara pernah mengalami mungkin merinding, bulu kuduk gitu ya. Ada yang bilang, wah gereja angker tuh di WC, di tangga yang situ. Kalau naik suka merinding, muringkak cek bahasa Sundanya. Tapi saya naik turun nggak pernah. Istri saya suka matiin lampu, matiin ledeng, gak ada air, nggak pernah. Tapi bener asli angker, ini itu dan lain sebagainya. Coba puji Tuhan. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, maka pikiran kita akan positif terus. Mungkin kita ketemu di jalan sama teman kita, itu saya tahu tuh plat nomornya si A atau si B. Panggil A, B, jadi A, B gitu ya. Tapi dia jalan terus, mungkin dia lagi terburu-buru. Mungkin dia lagi sibuk dan lain sebagainya. Nah, membangun pikiran ini ketika kita diisi oleh puji-pujian kita kepada Tuhan. Yang ketiga, Filipi 4 ayat 13.
Filipi 4 ayat 13. Ketika kita memiliki kekuatan daripada Tuhan, kita memuji Tuhan, dan yang ketiga adalah membangun keintiman. Keintiman dengan Tuhan. Ayat 13 dikatakan apa? Segala perkara dapat apa? Kutanggung. Banyak orang yang tidak bisa menanggung perkara-perkara yang seringkali membuat orang itu jadi terpuruk. Bikin buntu. Penyembahan dan pujian kita kepada Tuhan membangun keintiman. Kutanggung di dalam siapa? Dia yang memberikan apa? Kekuatan kepadaku. Saudara, ketika kita menjadi lemah, kita ingat, kita bangun keintiman kita dengan Tuhan. Apapun persoalan yang terjadi, kalau kita di dalam Tuhan, maka kita akan mampu menghadapinya. Amin. Mampu menghadapi segala sesuatu. Hari-hari ini hari-hari yang berat. Ada yang mau ke gereja tapi ngelihat TV dulu. Kalau TV bilang aman, baru dia mau ke gereja. Saya bilang dalam hati, saya cuman iya-iya aja saudara. Saya bilang TV itu tidak akan bilang dunia aman. Saudara lihat berita terakhir hari ini, tadi pagi saya lihat. Bahwa banyak kasus terjadi di Victoria, daerah Melbourne, Australia Barat. Sehingga Australia bagian Victoria itu di lockdown lagi. Di China kalau saya tidak salah beberapa hari yang lalu di lockdown lagi karena ada virus yang baru. Saudara kalau melihat kayak gitu, saudara kan takut. Waduh, nggak bisa keluar, nggak bisa cari uang, nggak bisa cari nafkah. Waduh, saya begini, waduh, saya begitu, saudara. Jangan sampai kita diperbudak sama seperti Paulus dan Silas. Jangan sampai kita merasa ada di dalam penjara yang membelenggu kita. Sehingga kita tidak bisa melakukan apa-apa. Ada protokol-protokol kesehatan, saudara, yang kita harus jalani. Sering cuci tangan, pakai hand sanitizer. Kalau masuk ini harus pakai masker dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Dan pasti kita akan diluputkan dari segala sesuatu. Amin. Jangan terlalu dekat, apalagi kalau ada orang dari luar kota. Banyak perkara-perkara yang akhir-akhir ini membuat kita menjadi tertunduk terus. Oleh karena itu kita harus perlu penyembahan, pujian kita kepada Tuhan terus, naikkan terus. Paulus dan Silas mengalami mujizat dari Tuhan karena mereka melakukan kegiatan sebelumnya. Yaitu kegiatan-kegiatan yang memuji, membesarkan nama Tuhan. Waktu kita menyembah, memuji Tuhan, itu adalah doa dan iman kita. Yang kita bisa nyatakan lewat nyanyian. Saudara, nyanyian-nyanyian yang kita nyanyikan tadi. Membangun iman. Membangun iman. Luar biasa. Meskipun lagu-lagu lama, lagu-lagu Pantekosta lama dulu. Tapi ketika kita menyembah dengan kekuatan daripada Roh Kudus. Membangkitkan iman. Doa dan permohonan kita selalu ada. Dan dijawab oleh Tuhan. Itu. Membangkitkan iman. Dan mujizat akan terjadi. Sebab itu mari kita memuji, menyembah Tuhan. Memuji dan menyembah Tuhan adalah ekspresi ketaatan kita kepada Tuhan.
Karena memang Tuhan Allah yang besar, maha kuasa dan layak untuk dipuji. Musik singer silakan naik. Dan penyembah Tuhan yang taat alami kekuatan dari Tuhan. Lagu-lagu yang seringkali dianggap kuno, seringkali dianggap nggak ada arti apa-apa. Dan lagu-lagu ini membuat kita kuat. Saya tergerak untuk menyanyikan lagu Glory, Glory, Haleluya. Itu lagu cuman empat. Glory, Haleluya, tiga pujihu. Cuman 3 kata. Tapi ketika kita menyembah Tuhan, kita bisa merasakan bahwa Tuhan hadir. Segala persoalan kita bisa lepaskan, sama seperti peristiwa Paulus dan Silas. Membangun pikiran yang positif. Dan membangun iman yang kuat. Ada kekuatan di dalam menyembah Tuhan. Kita satukan hati, kita menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Katakan, glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya, haleluya, pujihu. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya, haleluya, pujihu. Saudara, pada pagi hari ini kita memuji Tuhan keluar dari dalam hati yang firman Tuhan katakan, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kebenaran yang sesuai dengan firman daripada Tuhan. Membuat kita kuat. Kita ada di tempat ini, kita adalah yang lebih daripada pemenang. Menang melawan segala sesuatu, menang melawan pikiran-pikiran negatif, menang melawan hal-hal yang bersifat duniawi. Dan kita melihat bahwa ada satu kekuatan yang luar biasa. Dan kita tahu bahwa Tuhan akan memberkati saudara. Memberkati apa yang saudara jadikan mata pencaharian. Memberkati pekerjaan, memberkati usaha, perdagangan saudara. Karena saudara lebih mementingkan mencari Tuhan. Dan Tuhan akan buka jalan di dalam segala perkara. Kita sama-sama bangkit berdiri saudara. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, Sembah Dia. haleluya. Nyatakan segala keinginanmu di dalam doa, ucapan syukur kepada Tuhan. Haleluya, pujihu, glory, glory. Glory,
Hamba-Mu yakin dengan percaya Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang hadir pada pagi hari ini, ketika mereka datang dengan sakit penyakit, mereka pulang dengan satu kesehatan yang lebih lagi. Tuhan sempurnakan segala sakit penyakitnya. Tuhan memberikan kesehatan yang luar biasa. Ketika ada anak-anak-Mu, jiwa-jiwa-Mu yang di dalam permasalahan yang begitu berat, kami ingat firman Tuhan. Ketika kami memuji Tuhan, ada kuasa. Ada kuasa di dalam Tuhan. Ada kuasa di dalam puji-pujian kami Tuhan. Ketika kami di dalam masalah-masalah keuangan Tuhan, hamba-Mu berdiri di atas firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala permasalahan Engkau berikan jalan keluar. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang tidak bersama-sama dengan kami Tuhan. Mungkin mereka sakit, mungkin mereka takut, mungkin mereka berpikiran negatif. Tetapi di dalam nama Yesus kami patahkan semua ini. Supaya kami minggu depan bisa dapat berkumpul kembali lebih lagi menyembah Tuhan. Karena tanpa menyembah Engkau kami tidak bisa melihat iman. Tanpa menyembah Tuhan kami tidak bisa melihat mujizat. Ajar untuk kami selalu menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa dalam surga. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji-Mu, haleluya, haleluya, puji. Sekali lagi, haleluya, haleluya, puji-Mu. Kami mau memuji Tuhan mulai sekarang, seterusnya, dan sampai selama-lamanya. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan-persembahan kami sebagai rasa ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Sebagai ketaatan kami sebagai umat-umat-Mu. Kami akan memberikan dengan penuh sukacita. Mungkin kami akan memberikan persepuluhan kami, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan yang akan memberkati kami. Memberkati berlipat kali ganda. Dan biar Tuhan sendiri yang tolong dan memberkati kepada kami semua. Kami terima firman-Mu dengan hati yang terbuka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Silakan duduk saudara sekalian. Oh iya, jangan lupa ya, like dan subscribe channel GBDI Tasikmalaya. Tuhan Yesus memberkati.